semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10, Rombol 14. Dengan tema replik dan duplik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang apa itu replik dan duplik sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Gustami. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Salsa Alfi Widawati dengan NIM 23080101416 dan absen 14. Halo teman-teman, kenalin aku Elsa Ratna Duhita dengan NIM 23080100420 dan nomor absen 18. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Dwi Ananta dengan NIM 23080101841 dan nomor absen 33. Dalam setiap proses peradilan, keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kesempatan yang diberikan kepada setiap pihak untuk didengar. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kesempatan ini diwujudkan melalui tahap replik dan duplik. Mari kita bahas apa itu replik dan duplik, bagaimana prosesnya berlangsung, dan mengapa keduanya menjadi bagian penting dari asas keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, proses pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan gugatan hingga pembacaan putusan. Salah satu tahapan penting adalah proses tukar-menukar surat antara penggugat dan juga tergugat, yaitu proses ruplik dan juga duplik. Tahapan ini merupakan penerapan dari asas audi et alteram partem yang artinya dengarkan juga pihak lain. Ini menegaskan bahwa prinsip keadilan yang seimbang di muka hukum. Sekarang kita masuk ke pengertian apa itu replik dan duplik itu sendiri. Secara sederhananya, replik adalah tanggapan dari si penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya itu sendiri. Sementara duplik adalah balasan dari tergugat atas replik yang telah diajukan kepada si penggugat. Menurut pakar hukum administrasi Philippus M. Hadjon, replik dan duplik itu berfungsi sebagai sarana bagi para pihak untuk menegaskan posisi hukumnya sebelum memasuki ke tahap pembuktian. Jadi, melalui replik dan duplik ini, ruang sengketa dapat dipersempit agar hakim fokus pada isu hukum yang benar-benar disengketakan. Tujuan utama replik adalah untuk membantah dalil tergugat, memperkuat argumentasi gugatan, dan mengklarifikasi hal-hal penting. Sedangkan duplik bertujuan untuk mempertahankan jawaban tergugat, menolak dalil replik, dan menambahkan dasar hukum bila diperlukan. Dalam praktiknya, dokumen replik dan juga duplik disusun dengan struktur yang rapi, yang terdiri dari identitas perkara, dari para pihak, isi pokok tanggapan, argumentasi hukum yang didukung oleh undang-undang atau jurisprudensi, dan penutup yang berisi permohonan kepada hakim. Ketelitian dan sistematika dalam penulisan menjadi kunci penting agar hakim mudah memahami dari argumentasi para pihak. Selanjutnya, mari kita lihat contoh kasus nyata yang menggambarkan peran penting dari replik dan juga duplik. Dalam putusan Petun Jakarta nomor 126/G/2019/Petun Jakarta, seorang pengusaha menggugat keputusan kementerian yang mencabut izin usahanya. Nah, dalam tahapan replik, penggugat menegaskan bahwa keputusan tersebut cacat prosedur karena tidak memberikan hak pembelaan. Tergugat melalui duplik menyatakan telah memberikan surat peringatan sesuai prosedur. Namun, setelah menilai bukti dan juga argumentasi dari kedua belah pihak, hakim menyatakan keputusan tersebut batal demi hukum karena prosedur formal yang belum dipenuhi. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat bagaimana replik dan juga duplik itu membantu hakim menilai mana pihak yang benar-benar berpegang pada asas hukum administrasi. Bayangkan, jika proses replik dan duplik tidak dilakukan, maka salah satu pihak akan
merasa kehilangan kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Misalnya dalam kasus lain di Peradilan Tata Usaha Negara di Surabaya, ada seorang ASN yang diberhentikan secara sepihak menggunakan replik untuk membuktikan bahwa surat keputusan pemecatan tidak melalui prosedur klarifikasi. Sementara tergugat melalui duplik menunjukkan bukti pemanggilan klarifikasi yang tidak dihadiri oleh ASN tersebut. Hasil akhirnya, hakim menyatakan keputusan perberhentian sah karena tergugat dapat membuktikan telah memberi kesempatan pembelaan. Dua kasus ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu dimenangkan oleh penggugat ataupun tergugat, namun oleh pihak yang paling taat pada prosedur hukum. Tahap replik dan duplik bukan sekedar formalitas dalam persidangan, tetapi merupakan perwujudan nyata dari prinsip fair trial. Melalui tahap ini, setiap pihak memiliki ruang yang sama untuk memperkuat posisi hukumnya. Dengan memahami fungsi dan prosedur replik maupun duplik, kita membangun budaya hukum yang taat aturan, logis, dan berkeadilan. Tidak hanya di pengadilan, tetapi juga dalam kehidupan bernegara. Sebagai penutup, kami menyarankan agar setiap pihak dalam sengketa tata usaha negara untuk menyusun dokumen replik dan juga duplik secara sistematis berbasis bukti dan juga berlandaskan hukum positif. Diperlukan juga pelatihan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara agar masyarakat dan juga aparatur lebih memahami pentingnya prosedur ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Bye-bye. Kok nggak bye-bye?